Jika keinginan tak terwujud, terkadang menimbulkan rasa kesal di dalam hati. Apalagi jika keinginan itu terbentur dengan orang lain. Seperti yang dialami seorang pria di Depok, Jawa Barat yang gagal menikahi seorang pujaan hatinya ya hanya karena tidak mendapat izin dari kakak kandungnya untuk menikah lebih dulu. Namun ironisnya, karena tersulut emosi, pria itu justru membunuh sang kakak dan menguburkannya di dalam lantai rumah kontrakan mereka. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus sakit hati berujung bui. Selengkapnya di Tembak Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, warga di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad pria yang dikubur dan dicor di lantai sebuah rumah kontrakan. Menurut polisi, saat ditemukan korban masih memakai kaos berwarna hitam serta celana bola dan diperkirakan berusia 40 tahun. Lalu kira-kira siapakah korban tersebut? Rabu, 18 November lalu, suasana sebuah perkampungan di Jalan Kopral Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat mendadak ramai oleh kerumunan warga. Seakan tak peduli dengan pandemi COVID-19, tanpa menjaga jarak satu sama lain, mereka berkumpul di depan sebuah rumah kontrakan milik seorang pria bernama Sukiswo. Warga berkumpul setelah mendengar informasi yang menggemparkan mengenai penemuan jasad di dalam rumah kontrakan tersebut. Aparat Polsek Sawangan tiba di lokasi kejadian dan langsung membongkar keramik serta menggali tanah di dalam rumah yang dianggap mencurigakan oleh pemilik rumah kontrakan. Benar saja, polisi menemukan sesosok jasad pria yang dikubur dan dicor di dalam tanah dengan kedalaman 1,5 meter. Menurut polisi, jasad korban berusia sekitar 40 tahun, namun identitasnya belum dapat diketahui. Saat ditemukan, korban masih memakai kaos berwarna hitam serta celana bola. Polisi pun menyebut terdapat luka memar di bagian dada korban, sehingga muncul dugaan pria tersebut menjadi korban pembunuhan. Kita belum bisa mengkaitkan ke sana, Bang, ya. Karena apa? Proses masih kita awal nih, baru cek ke TKP awal, kita olah TKP. Sementara menurut salah seorang warga, kontrakan itu baru saja ditinggal penghuninya pada Minggu 15 November lalu. Penghuni itu memilih meninggalkan kontrakan Sukiswo untuk pindah ke daerah lain. Sebagai pemilik kontrakan, Sukiswo pun membersihkan rumah dan berniat memperbaiki saluran pembuangan air di kamar mandi. Namun Sukiswo tiba-tiba curiga dengan salah satu warna keramik yang warnanya berbeda. Dari kecurigaan itulah, Sukiswo pun membongkar keramik dan akhirnya menemukan sedikit bagian tubuh korban yang dikubur di dalam rumah. Kamar mandi, ada kecurigaan karena WC-nya mampet. Setelah itu ada pemeriksaan selanjutnya di daerah kamar dan dilihat ada kecurigaan yaitu salah satu ubin yang memang beda dari ubin sebelumnya. Selanjutnya jasad pria tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Lalu, apa yang terjadi dengan pria tersebut? Siapa pula orang yang begitu tega membunuh dan menguburnya dengan cara dicor di bawah lantai rumah kontrakan? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Tembak Crime, RTV. Sahabat, meskipun saat ditemukan jasad korban sulit dikenali karena sudah membusuk, namun polisi tetap berhasil mengidentifikasi identitas korban yang tak lain merupakan penghuni kontrakan itu. Tapi, benarkah korban dibunuh? Lalu siapa orang yang begitu tega membunuh dan mengecor jasad korban di lantai kontrakan? Penemuan jasad seorang pria yang dicor di dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Kopral Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat menjadi pekerjaan berat bagi polisi untuk mengungkap misteri kematian korban.
Satu-satunya petunjuk yang digunakan polisi untuk mengetahui identitas korban adalah pakaian yang dikenakan saat jasad ditemukan, yaitu kaos berwarna hitam dan celana bola. Setelah mendengar keterangan sejumlah saksi, polisi pun akhirnya mengetahui identitas korban bernama Dendi. Semula korban diperkirakan berusia 40 tahun, namun ternyata korban baru berusia 23 tahun. Setiap harinya korban memang diketahui menyewa kontrakan tersebut bersama sang adik bernama Juana. Namun saat korban ditemukan tewas, Juana tidak ditemukan di lokasi kejadian. Berbekal informasi tersebut, polisi pun mencurigai adik korban dan berusaha mengejarnya. Kerja cepat aparat Polsek Sawangan dan Polres Depok pun membuahkan hasil. Polisi menangkap Juana di sebuah tempat yang tak jauh dari kediaman keluarga pelaku di kawasan Gunung Pangkor, Bogor, Jawa Barat. Polisi langsung menetapkan Juana sebagai tersangka pembunuhan. Kepada polisi, pria berusia 20 tahun ini mengaku nekat membunuh sang kakak karena emosi dilarang menikah lebih dahulu oleh korban yang juga masih membujang. Selain itu, tersangka juga mengaku sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Adapun alasan dari si adik ini membunuh kakaknya, ini adik ini bernama Juana dan kakaknya bernama Dedi sebagai korban, alasannya adalah cekcok atau pertengkaran berkaitan dengan rencana pernikahan. Ceritanya ini, si tersangka sudah memiliki pacar, si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah, namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Tersangka bersama korban menyewa rumah kontrakan milik Sukiswo di Sawangan, Depok, Jawa Barat sejak Juli 2020 lalu. Setiap hari keduanya mencari nafkah dengan berjualan bakso keliling. Peristiwa keji yang dilakukan tersangka terhadap sang kakak bermula saat korban sedang tertidur. Entah apa yang merasuki tersangka. Dengan begitu teganya, tersangka langsung menghantamkan kepala korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Selain itu, tersangka juga menganiaya korban di bagian dada dan alat kelaminnya. Setelah korban dipastikan tewas, tersangka pun memanggil temannya untuk membantu menguburkan korban di lantai rumah kontrakan. 3 hari setelahnya, tersangka kemudian membeli keramik baru untuk menutup tanah galian di dalam rumah kontrakan tersebut. Tak lama setelah itu, tersangka kemudian memberitahukan pemilik kontrakan bahwa ia pindah ke rumah kontrakan lainnya. Kini tinggal penyesalan yang ada di benak tersangka. Permohonan maaf pun disampaikan tersangka atas perbuatan kejinya itu. Selama ini saya sudah berbohong, selama ini saya sudah menutup-nutupinya. Saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada nama daerah Bogor, kepada nama kampung saya, terutama kepada keluarga saya sudah mengecewakan semuanya. Saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Ada calon? Kepada istri saya dan keluarganya, saya minta maaf untuk yang sebesar-besarnya juga. Terus nikah batal dong, gimana? Kapan sih mau nikah emang? Kapan nikahnya? Karena 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Terus dengan peristiwa ini batal. Gimana dengan calon kamu gimana? Mungkin ini sudah nilainya saya harus bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan. Dan saya akan menerima apapun keputusan pihak hukum, saya akan menjalaninya. Ironis, hanya karena dilarang menikah lebih dahulu oleh korban, tersangka nekat membunuh dan menguburkan jasad kakak kandung yang selama ini hidup bersamanya. Sungguh tragis, jalinan persaudaraan kakak beradik yang seharusnya berlangsung harmonis dan saling melindungi satu sama lain, justru berakhir prahara hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Tunbay Crime, RTV.
Sahabat RTV, fakta mengejutkan pun terungkap dari hasil penyelidikan polisi. Selain membunuh sang kakak, tersangka Juana juga mengaku membunuh temannya sendiri. Informasinya usai jeda, tetap di Cebek Live.